Karena ya cerita dikit soal persiapan kemarin, ada sedikit masalah lah soal desain. Iya. Jadi kita punya prototipe desain beberapa waktu itu, Iya. sempat bocor ke sosial media. Jadi ya kita terpaksa ngerubah dalam waktu yang sudah berapa ya, 3 minggu apa berapa gitu. Halo semua, jadi gue sebenarnya hari ini tuh niat buat nge-review jersey-nya PSPS di tahun 2020 yang dikirimin oleh Kurva Apparel. Nah, tapi gue kepikiran nih sebelum gue nge-review itu ada baiknya dulu gue kepo dengan filosofinya dari jersey ini, baik itu dari desain, dari detail, karena kan jersey itu nggak cuma jersey doang nih, pasti ada filosofi, ataupun ada latar belakang kejadian di balik layar saat memproduksi jersey tersebut. Nah, jadi di sini gue udah menghubungi langsung Bang Sony Andrio nih, selaku desainer jersey PSPS di musim ini. Oke, halo Bang Sony. Halo, sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bang, Jakarta di rumah aman? aja ya? Di rumah aman. Aja kita. Tahu di luar, tapi di rumah aman. Aman, berarti masih WFH ya Bang? Masih. Jadi kan mungkin nggak semua orang yang nontonin video ini udah kenal dengan Bang Sony ini. Paling cuma beberapa doang nih. Boleh dong sedikit perkenalan dari Bang Sony ini. Oke, singkat aja ya. Saya Sony Andrio. Di Instagram juga bisa ditemuin akunnya Sony Andrio. Apa ya? Kalau konteksnya di video ini saya sebagai desainernya PSPS, desainer jersey, sosmed dan segala macem lah. Pokoknya di hire sama gitu lah singkatnya. Iya. Jadi gini Bang, jadi sebelum kita bahas tentang PSPS nih, aku tuh kepo dengan pengalaman Abang di dunia apparel nih, karena kan mungkin kalau beberapa orang merhatiin mungkin dia tahu lah pengalaman Abang desain jersey apa aja. Nah, kalau boleh tahu nih, bagi untuk mereka yang belum tahu nih, aku pengen nanya, pengalaman Abang di dunia apparel tuh udah pernah desain, istilahnya klien Abang tuh siapa aja lah? Oke. Kalau dari awalnya dulu di PSPS dulu ya, pas sekitar 2016 akhir itu PSPS bikin sayembara jersey buat home away dan semuanya buat musim 2017. Jadi nggak iseng sih, pengen ikut niat karena udah lama kan cita-cita punya kontribusi buat tim daerah lah gitu. Buat tim daerah ya. Jadi kan Abang bilang tuh 2016 udah mulai terjun secara langsung ke desain. Istilahnya awalnya ikut sayembara desain jersey. Sebelum 2016 Abang tuh udah pernah udah pernah megang atau nge-handle jersey belum sih? Sebelum 2016? Udah. Jadi dulu ceritanya pas sekitar 2012 itu punya toko jersey, dulu kan jersey KW gitu ya. Oh ya, benar-benar masih jersey KW ya 2012 ya. Sekaligus ada konveksinya, konveksi biasa lah buat anak SMA, buat anak kuliah gitu. Jadi udah mulai dari 2012 udah ngedesain jersey lah, walaupun masih jersey anak SMA, anak kuliah. Oke, tadi kan Abang bilang tuh awal pengalamannya itu dari desain jersey itu mulai mendesain jersey anak-anak sekolahan, anak SMA di tahun 2012 ya. Berarti udah istilahnya udah mengenal dunia desain itu untuk apparel khususnya udah sekitar 8 tahun ya Bang. Masuk tahun ke-8 nih. Udah lumayan juga ya. Tapi baru setelah 4 tahun baru bisa megang jersey tim profesional ya Bang. Ya, betul. Nah, tapi setelah dari rentang 2012 sampai 2016 sebelum Abang benar-benar istilahnya megang desain profesional tuh Abang memang fokus di dunia apparel atau misalnya dunia desain grafis aja secara umum Bang? Sebenarnya secara umum sih sebenarnya. Jadi mana yang menghasilkan aja ya? Iya, mana yang menghasilkan. Kebetulan kan ada usaha di apparel ya. Iya benar. Jadi kalau dibilang sebenarnya yang benar-benar tim profesional memang benar-benar PSPS ya Bang di tahun 2016 ke 2017 itu. Iya, 2017 musim 2017 musim itu 2017 pertama kali profesional. Kalau untuk topik pembahasan kita yang di tahun 2020 ini Bang. Nah, itu tuh menurut durasi persiapan Abang itu berapa lama? 2020 ini hampir mirip kayak tahun lalu sih, lebih mepet. Karena ya kita tahu PSPS 2 tahun belakangan ini kan lagi agak sulit ya. Iya. Persiapan jersey juga persiapan semuanya sih. Persiapan tim jadi terhambat. Nah, kita dari Kurvanya dapat kepastian itu kalau nggak salah sekitar sebulan, hamin sebulan. Berarti baru hamin sebulan
kick off berarti sekitar bulan Februari 2020 itu Aparel baru mendapat kepastian perpanjangan kontrak dari klub ya. Iya, betul. Dalam hal ini Kurva gitu, baru mendapat kepastian sebulan menuju liga untuk kembali bekerjasama dengan PSPS. Untuk mulai develop desain sampai cetak itu cuma sebulan. Cuman sebulan dan untuk mendesain itu abang memerlukan waktu itu berapa lama bang? Desain aja nih belum ke eksekusi. Kemarin sempat ditanya juga kan beberapa kali sama teman-teman. Ideal itu kalau dari develop sampai ke cetak itu sekitar 4 bulan idealnya. Nah, waktu desain itu setidaknya sebulan sampai 1,5 bulan lah buat kita mikirin desain. Jadi abang tuh butuh waktu kurang lebih itu cuman setengah bulan nih bang, alias cuman sekitar 14 hari untuk mendesain jersey PSPS di tahun 2020. Ya betul. Dan itu berarti ya lanjut dulu. Ya silakan lanjut dulu. Betul, sekitar sebenarnya mikirnya udah lama. Cuman kan ketemu sama manajemen itu kita breakdown lagi kan. Iya benar. Brainstorming lagi. Jadi berarti durasi kontrak yang cuman semusim itu sebenarnya juga berpengaruh untuk desain jersey di musim mendatang ya bang, di musim berikutnya gitu. Oke. Tadi kan abang itu menjelaskan nih sedikit mengenai istilahnya belakang layar dari produksi jersey PSPS. Nah, kita langsung ke intinya aja nih bang. Kan aku udah dikirimin juga nih, kayak aku udah lihat di belakang abang ada 2 jersey, jersey home yang warna biru dan jersey away-nya nih. Nah, untuk jersey home dulu nih bang, yang abang pegang itu. Untuk jersey home dulu nih, yang abang pegang itu filosofi dari jersey home PSPS di tahun 2020 itu apa bang? Sebenarnya filosofi tahun ini tuh nggak khusus di home away gitu. Sebenarnya buat kita bikin filosofi lengkap dengan tagline-nya kalau buat tahun ini. Kalau boleh tahu tagline itu apa bang? Takkan Melayu hilang di bumi. Berarti takkan Melayu hilang di bumi ya? Ya. Nah, jadi ya takkan Melayu hilang di bumi itu kan pepatah Melayu yang artinya dimanapun di seluruh Nusantara ini Melayu itu pasti dikenal. Karena Melayu emang nenek moyang Indonesia kan Melayu juga kan. Iya benar. Nah, jadi ya kita coba menerapkan pepatah tersebut di dunia sepak bola melalui PSPS. Jadi menancapkan eksistensi PSPS di kancah nasional melalui sepak bola. Oke. Nah, kan ini kita membahas jersey. Tadi aku kan bertanya mengenai jersey home ya bang. Itu sebenarnya nggak ada filosofi khusus ya. Nah, cuman nih ada beberapa komentar di saat acara rilis ataupun acara launchingnya itu yang bilang jersey home-nya itu mirip dengan jersey Chonburi nih. Nah, kalau dari abang sendiri sebagai desainer nih, ada nggak sih misalnya itu tuh memang udah terinspirasi dari jersey Chonburi atau sebenarnya itu tuh cuman secara kebetulan aja tiba-tiba mirip gitu? Sebenarnya sih kebetulan deh. Kebetulan ya? Berarti memang saya tahu itu warna biru dan biru muda memang itu nggak ke sana. Berarti memang istilahnya desain abang tuh nggak ada istilahnya nggak dipengaruhi oleh ketika melihat jersey Chonburi sebelumnya ya, itu tuh cuman secara kebetulan aja tuh. Dan juga kan desain ini sebenarnya udah desain keberapa yang diterima sama manajemen. Jadi awalnya tuh kita bukan strip biru dan biru muda. Awalnya bukan. Awalnya strip biru putih. Biru putih. Berarti itu mirip. PSPS kan identik dengan biru putih benar. dulu. Iya benar. Berarti itu tuh niat awalnya itu pengen istilahnya nge-remake jersey ikonik dari PSPS ya bang, yang berwarna biru putih yang diaplikasikan secara strip vertikal gitu ya. Betul. Jadi karena beberapa jadinya ke sini ke biru dan biru muda dan kebetulan lagi mirip sama Chonburi gitu. Mirip ya kebetulan. Nah kalau boleh tahu tadi kan abang bilang itu udah revisi yang sekian kali. Kalau boleh tahu nih bang, itu tuh revisi yang keberapa untuk jersey final ini? Keberapa ya? Berarti udah cukup lumayan banyak ya? Lumayan banyak. Karena ya cerita dikit soal persiapan kemarin. Ada sedikit masalah lah soal desain. Iya. Jadi kita punya prototipe desain beberapa waktu itu. Iya.
sempat bocor ke sosial media. Nah, kalau boleh tahu dibocorkan oleh suatu oknum ya, Pak? Ya, Bang? Ya, oknum lah. Kita enak juga nyebutnya. Dan oknum bocor berasal dari sebuah pihak dari terkait ya? Ya, pihak terkait. Pihak terkait. Nah, jadi setelah bocor, pihak aparel kan takutnya itu gampang di-KW-in sama yang lain, jadi nggak mau desain itu karena udah keluar. Jadi ya kita terpaksa ngerubah dalam waktu yang sudah berapa ya, 3 minggu atau berapa waktu itu. Sebenarnya itu udah biasa ya, karena klub juga punya hak kan. Ya benar. Tapi bedanya sama musim-musim sebelumnya ini, tahun ini intervensinya lebih kuat ya, lebih mendetail sampai ke warna-warna, sampai ke bentuk keras segala macam kita dikomentarin juga. Sedangkan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu nggak sampai ke keras, itu kebebasan aparel, kebebasan desainer. Berarti paling istilahnya itu. Tahun ini itu memang lebih banyak campur tangan manajemen dalam pemilihan desain ya, Bang? Ya, betul. Itu kan tadi jersey home nih, Bang. Nah, jersey away ada nggak sih misalnya filosofi tertentu? Soalnya kan ini warnanya ini sebenarnya warna yang udah cukup lama ditinggalin PSPS nih, Bang, untuk jersey away yang berwarna kuning. Karena beberapa tahun ke belakang jersey away PSPS itu identik dengan warna putih dan dengan beberapa kreasi warna biru. Nah, kenapa tahun ini itu kembali lagi ke desain lama di saat dulu PSPS itu promosi ke ESL nih? Kenapa jersey warna kuning diangkat lagi? Kalau soal jersey away yang warna kuning itu sebenarnya ada 2 alasan, dan alasan utamanya itu request dari manajemen sih sebenarnya. Request dari manajemen ya? Ada satu hal yang harus bikin jersey away warna kuning. Berarti ada istilahnya request dari manajemen ya? Ada faktor-faktor yang menjadi argumen manajemen untuk membuat jersey away berwarna kuning, bukan berwarna putih. Ya, betul. Tapi kalau aku lihat, gimana, Bang? Untungnya kebetulan warna kuning itu masih masuk sama PSPS karena emang warna tradisional juga kan di Iya, benar. Dan juga pernah dipakai juga ya di saat masa-masa jayanya promosi dulu ya. Tapi kalau aku lihat warna kuning di sini, Bang, ini memang aplikasinya juga cukup baik sih, karena kalau kita lihat di sini, kalau kalian bisa lihat di sini tuh sebenarnya bukan kuning yang polos dengan strip-strip gitu. Sebenarnya ada detail-detailnya ya, Bang. Detail-detailnya dengan tagline yang takkan melayung hilang di bumi itu. Iya. Ini tuh batik, namanya batik pucuk rebung, jadi khas Riau. Ini kita udah pakai ini dari 2017 sebenarnya. Dari 2017? Ya, pas pertama kali saya desain PSPS itu saya udah masukin pucuk rebung. Itu pertama kalinya PSPS pakai batik di jersey. Pakai batik. Berarti Abang Bang Sony sendiri itu udah punya romantisme dengan pucuk rebung ya, Bang? Betul. Dan waktu itu fans dan pecinta jersey itu sambutannya sangat positif. Nah, berarti karena sambutan yang positif itu Abang selalu mempertahankan pucuk rebung. Nah, istilahnya ini itu sama dengan beberapa klub, contohnya Persija yang tetap mempertahankan beberapa warna tricolornya ya, Bang. Karena memang sambutannya cukup positif, bener ya? Betul. Oke. Ini cuman absen waktu tahun 2019 tahun lalu. Karena pengen penyegaran, jadi kita coba pakai motif yang lain. Tapi tetap di request ada motif ini. Ya. Nah, kalau jersey yang Abang pakai itu, Bang, itu jersey apanya, Bang? Oh, ini sebenarnya jersey kipernya, kiper yang home apa away ya? Jersey kiper away ya. Kayaknya. Kalau boleh tahu itu kan kurang kelihatan tuh. Ada motif Melayunya nggak sih, Bang? Kiper ada di sebelah sini. Kalau mau lebih jelasnya ini. Ya. Berarti template kipernya keduanya sama ya, Bang, template-nya? Sama. Kiper template. Dan kalau dilihat sekilas nih, Bang, kalau beberapa teman-teman pengamat jersey pasti udah tahu kalau itu mirip dengan template atau teamwear salah satu aparel yang pernah ada di Liga Indonesia ya, Bang? Ya, betul sekali. Kalau ini saya juga mengakui terinspirasi dari sana. Terinspirasi ya, dari aparel, sebutin aja namanya Lotto ya, Bang? Iya, betul. Lihat beberapa kiper dari tim yang disponsori Lotto di sekitar tahun 2011, 2012 atau 2010 itu pakai teamwear ini ya. Bahkan pemainnya juga pakai ini dulu, template yang template-nya sama ya. Benar-benar. Dan PSPS juga pernah.
Oh, karena PSPS juga pernah disponsori Iya, oleh karena Lotto. PSPS pernah. Jadi abang berusaha mengangkat kembali Ya. desain jersey tersebut. Oke. Menarik sih ini. Nah itu template-nya ada jahitan di sini yang menyisakan kain di sini. Iya. Menarik sih. Berarti malahan bagi beberapa orang yang bilang kalau jersey home-nya itu terinspirasi dari Chonburi itu sebenarnya salah. Tapi yang sebenarnya terinspirasi oleh apparel lain itu malahan jersey kipernya ya, Bang. Iya, jersey kipernya yang bukan jersey home yang dibilangin orang lain gitu ya. Cukup menarik. Oke Bang, karena mungkin waktunya udah cukup segini juga nih, aku pengen statement penutup dari abang nih. Pesan untuk penonton video ini yang tertarik untuk membeli jersey PSPS di tahun 2020 itu ada pesan nggak Bang dari abang selaku desainernya nih? Pesannya buat yang pengen beli jersey PSPS tahun ini itu khusus yang home itu spesial karena kita mengangkat kembali jersey kebesaran PSPS yang pernah dipakai dulu, yaitu strip. Karena PSPS identik dengan strip dulu. Iya, benar. Dan khusus yang buat yang away, itu juga spesial karena jersey kuning atau warna lain itu kemungkinan bakalan jarang lagi dipakai sama PSPS buat di away. Oke. Nah, tahun ini tuh warna kuning jadi spesial. Sebagai kolektor juga kita ya, yang wajib dikoleksi itu away. Iya. Away ya, karena bakalan jarang ditemuin di beberapa tahun kemungkinan untuk kedepannya. Mungkin ada bakalan warna lain, cuman pasti lebih sering putih. Soalnya aku ngeliat nih ada beberapa detail dari jersey home dan away itu yang berbeda. Mungkin salah satunya di rib di bagian lengan nih, home dan away. Home dan away kan, yang home-nya nggak pakai rib nih Bang. Nah, kalau dari abang sendiri, abang selaku desainer ada berhubungan nggak sih dengan masalah pemilihan detail pada jersey ini? Soalnya kan waktu yang dibutuhin itu juga memang nggak lama dan cuma sebentar gitu. Ya, sebenarnya ini maksudnya itu kemarin yang home ini pengen simple aja sih. Pengen simple. Lebih menonjolkan stripnya. Jadi orang fokus ke strip. Jadi detail seperti rip apa segala macam itu emang dikurangin, itu sengaja. Oke. Nah, detail yang seperti itu kita tonjolin di away gitu kayak gitu. Dialihin itu kan memang jersey home itu pengen nonjolin stripnya karena ditakutkan kalau pakai rip kemungkinan warna ripnya lebih menonjol. Iya betul. Takut ini juga biasanya rip agak susah menyesuaikan warnanya sama kain kan. Oke Bang, mungkin itu aja untuk video kali ini. Oke, makasih Bang. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik untuk beli jersey PSPS, jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi, itu langsung ke marketplace-nya dari Apparel Kurva. Dan juga bagi kalian yang pengen berhubungan langsung dengan Bang Sony ini, klik juga link di kolom deskripsi, itu udah langsung ke Instagramnya Bang Sony. Bisa langsung bagi kalian yang tertarik untuk membeli atau membeli mock-up, menggunakan jasa desain, ataupun proyek-proyek lainnya terkait desain grafis dengan Bang Sony, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Sekian dari gue Ferman di channel jersey.id dan sampai jumpa. Makasih Bang Son. Oke, sama-sama.